Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Aulia dengan NIM 20109121200011. Saya ingin menjelaskan tentang visi misi tujuan Universitas Lambung Mangkurat, visi misi tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi misi tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat (FKULM), 8 kompetensi dasar kesehatan masyarakat, dan arti dari miracle. Yang pertama adalah visi dari ULM. Mewujudkan UNLAM terkemuka dan berdaya saing tahun 2025 adalah visi dari ULM. Terkemuka dimaknai sebagai universitas yang terbaik di Kalimantan, masuk jajaran 10 PT terbaik di Indonesia dan 100 PT terbaik di Asia Tenggara. Sementara itu, berdaya saing dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tridharma PT yang bermutu sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan regional Asia Tenggara, serta menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX yang menjadi acuan dan rujukan PT-PT lain di kawasan. Adapun misinya, selanjutnya untuk mewujudkan UNLAM terkemuka dan berdaya saing, dikembangkan 8 misi sebagai berikut. Misi yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berkualitas dan relevan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidangnya, serta didukung sarana dan prasarana terbaik. Yang kedua, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi berkualitas tanpa membedakan status sosial ekonomi, secara khusus memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu untuk belajar di UNLAM melalui program beasiswa yang dianggarkan dari PNBP UNLAM. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang keempat, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan universitas, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Yang kelima, menjamin tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai prasyarat peningkatan daya saing. Yang keenam, mewujudkan organisasi yang kuat dan disertai proses pemberdayaan seluruh elemen sivitas akademika dalam membangun daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan seluruh sivitas akademika UNLAM yang lebih adil. Yang kedelapan, mendorong tersedianya perencanaan pengembangan kampus UNLAM terpadu dalam suatu kawasan untuk pengembangan UNLAM setelah tahun 2025 sebagai persiapan menjadikan UNLAM terkemuka dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Tujuan ULM. Berdasarkan 8 misi tersebut, ditetapkan tujuan untuk setiap misi-misi tersebut. Tujuan misi yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pengajaran di UNLAM. Yang kedua, meningkatkan relevansi program pendidikan di UNLAM sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan UNLAM. Yang keempat, meningkatkan akreditasi prodi dan institusi. Yang kelima, mendorong pengembangan pusat unggulan UNLAM yang lebih maju. Yang keenam, meningkatkan jumlah doktor dan jumlah guru besar di UNLAM. Yang ketujuh, mewujudkan keunggulan UNLAM dalam bidang penelitian sebagai salah satu unsur daya saing khusus. Yang kedelapan, membangun identitas UNLAM dalam penelitian dan pengembangan IPTEX. Yang kesembilan, meningkatkan status Lemdit UNLAM dari klaster Madya ke Mandiri. Yang kesepuluh, mendorong program penelitian yang lebih mendalam dan kompetitif. Yang ke-11, meningkatkan jumlah paten dan HKI. Yang ke-12, mendorong program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan aplikasi IPTEX yang dihasilkan dari program penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
Yang ke-13, membangun citra UNLAM sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap masyarakat. Yang ke-14, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, tujuan misi yang kedua. Yang pertama adalah meningkatkan presentasi jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang belajar di UNLAM sebagai bentuk tanggung jawab UNLAM terhadap masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan. Yang kedua, memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi. Kemudian, tujuan misi ketiga. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika UNLAM. Yang kedua, meningkatkan sumber pendapatan atau income generating untuk memperbesar PNPB UNLAM. Yang ketiga, meningkatkan citra dan daya saing UNLAM melalui capaian akreditasi institusi A pada 2018. Yang keempat, memperluas jaringan pasar untuk alumni UNLAM sehingga lebih cepat memperoleh pekerjaan atau memperpendek masa tunggu. Tujuan misi yang keempat. Yang pertama, meyakinkan sivitas akademika UNLAM dan pemangku kepentingan lainnya bahwa manajemen UNLAM dikelola secara profesional. Yang kedua, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang keempat, mereformasi pengelolaan keuangan. Yang kelima, menjamin transparansi dalam pengelolaan SDM dan menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya universitas. Tujuan misi yang kelima. 1. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. 2. Meningkatkan kualitas penelitian. 3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. 4. Meningkatkan jumlah publikasi, paten, dan HKI. 5. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan Tridharma PT. 6. Meningkatkan kerjasama. 7. Meningkatkan akreditasi institusi menjadi A pada 2018. Tujuan misi yang ke-6. 1. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar lini organisasi dalam lingkup UNLAM. 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan organisasi. 3. Mengoptimalkan peran seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan pelayanan publik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan misi yang ke-7. 1. Meningkatkan kerjasama semua SDM dalam lingkup UNLAM. 2. Meningkatkan motivasi kerja SDM UNLAM. 3. Membangun budaya kerja yang kondusif atau disiplin, jujur, amanah, dan menghargai waktu. 4. Meningkatkan kinerja SDM UNLAM. Tujuan misi yang ke-8. 1. Tersedianya rencana areal pengembangan kampus UNLAM masa depan setelah 2025 seluas minimal 500 hektar. Kedua, tersedianya master plan pembangunan kampus UNLAM masa depan yang terpadu. Lalu, visi, misi, dan tujuan FKULM. Visinya, menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut, Fakultas Kedokteran ULM mengemban misi, yaitu memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan dari FKULM, yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu,
konsisten dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Kemudian, visi, misi, dan tujuan PSKM. Visinya, program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran UNLAM akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi dari PSKM. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, lain, dan pemerintah. Tujuan PSKM. Tujuan umumnya, yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif, baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan pendidikan PSKM. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang mencakup yang pertama, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat, bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kelima, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu,
seperti alam, biomedik, sosial budaya, dan ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Kemudian, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana. Yang kedelapan, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat itu adalah: yang pertama, analysis and assessment. Yang kedua, policy development and program planning. Yang ketiga, communication skill. Yang keempat, cultural kompetensi or local wisdom. Yang kelima, community dimensions of practice. Yang keenam, basic public health science. Yang ketujuh, financial planning and management. Yang kedelapan, leadership and system thinking or total system. Nah, yang terakhir adalah pengertian dari miracle. 8 kompetensi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil diharapkan memiliki kualifikasi miracle, seperti yang dinyatakan sebagai berikut. Miracle itu adalah singkatan dari manager, inovator, researcher, apprenticer, komunitarian, leader, dan educator. Yang pertama adalah manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang terakhir adalah edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Nah, jadi itu tadi visi misi tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan PSKM, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan arti dari miracle. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.